Sekarang itu polisi akan datang ke rumah nasabah yang sedang melakukan telat bayar pinjol atau dia itu mau melakukan galbay pinjol karena aduan dari DC mau dibawa ke jalur hukum. Apakah benar demikian? Di sini saya mau bahas tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya apakah benar polisi itu akan datang ke rumah nasabah pinjol atau nasabah yang telat bayar pinjol, nasabah yang galbay pinjol itu akan diproses secara hukum karena aduan dari debt kolektornya ataupun aduan dari DC-nya. Di sini sebenarnya saya ingin menjawab akan hal itu karena ada beberapa teman-teman semuanya yang mengirimkan screenshot WhatsApp-nya ke Instagram saya, dan di sini saya mau bahas tentang akan hal itu. Kata DC tersebut katanya mau didatengin oleh DC dan juga pihak kepolisian karena mau diproses jalur hukum. Apakah demikian? Itu adalah katanya, bukan faktanya ya teman-teman. Untuk apa pihak kepolisian mendatangi rumah nasabah yang terlilit piutang pinjol karena mau dibawa ke jalur hukum? Nggak ada ceritanya polisi itu mengurusi jalur perdata, adanya juga pidana dan yang lain sebagainya. Karena apa? Ya, karena pinjol itu tidak masuk dikategorikan pidana, dia hanya masuknya ke perdata. Jadi polisi itu nggak bakalan mungkin datang ke rumah kita, nagih hutang kita, dan yang lain sebagainya. Karena kita tahu sendiri lah ya, bahwasanya ketika kita melakukan galbay pinjol, itu tidak ada hukum pidana, adanya perdata. Dan itu pun tidak mungkin pinjol itu membawa jalur ke perdata tersebut, karena banyak sekali dana yang harus dikeluarkan ketika kita mau mengadukan ke pihak kepolisian ataupun mau ke pengadilan tersebut. Seperti itu ya. Jangan percaya dengan katanya. Itu kan katanya aja mau datang ke rumah. Katanya mau datang sama polisi, katanya datang mau RT sama RW dan pihak kepala desa. Itu semuanya adalah katanya, bukan faktanya. Karena pada faktanya ya kalian itu nggak bakalan didatangin oleh polisi dan yang lain sebagainya gitu loh. Nah, kalian itu tertakuti mindset seperti itu hanya karena dari WhatsApp. Kalau misalkan kalian itu percaya akan hal itu, sampai nanya-nanya ke Instagram, bahkan spam chat ke Instagram saya, kalian itu lebih baik hapus aja nomor tersebut dan blokir. Karena kalau misalkan kalian itu sudah membaca WhatsApp, membaca dengan detail, terus kemudian ada rekamannya, terus kemudian ada suaranya, kalian mudah sekali terpercaya dengan yang namanya kiriman dari WhatsApp. Kalau misalkan ada chat-chat ancaman seperti itu, langsung dihapus, langsung diblokir aja, biar pikiran kalian itu jembar gitu, atau kalian itu nggak terlalu tertekan banget. Karena biar bagaimanapun ketika kalian itu pikirannya sudah takut, sudah gemetar dan yang lain sebagainya, semua hal yang palsu, semua hal yang hoax kalian bisa dipercayai karena rasa ketakutan kalian. Nah, saya akui rasa ketakutan, rasa gemetar, rasa grogi, rasa kasarnya tertekan dalam diri manusia itu wajar, karena itu memang manusia. Manusia punya sifat seperti itu, rasa takut dan yang lain sebagainya. Tapi tolonglah, ketakutan tersebut harus bisa kita kontrol, harus kita bisa kasarnya itu mengontrol diri kita. Jangan sampai berita yang hoax, berita yang salah itu kalian percayai. Yang mana mungkin polisi itu datang ke rumah kita, mau mempidanakan kita, mau menjarakan kita, mau proses hukum. Nggak semudah itu. Ketika kita mau mengajukan ke pengadilan, itu juga prosesnya itu nggak sehari 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan teman-teman ya, dan membutuhkan biaya yang banyak juga dari pihak pinjolnya tersebut. Hutangnya cuma 5 juta misalkan, lalu kemudian proses ke pengadilannya itu menghabiskan 20 juta. Mana mungkin pihak pinjol ini mau mengeluarkan 20 juta hanya untuk menagih hutang yang 5 juta? Kan nggak mungkin toh itu. Nah, oke, kalian nggak apa-apa, takut, gemetar, grogi itu adalah sifat wajar. Tapi tolong juga gunakan logika kalian, gunakan pikiran kalian yang sehat itu, jangan mempercayai dengan berita-berita hoax. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena ya tadi, kalian itu selalu berpikir bahwa kapan di situ datang, kapan dia itu nelpon kita, neror kita, kapan dia itu datang sama RT, sama RW, sama pihak kepolisian. Itu buang jauh-jauh pikiran seperti itu, karena itulah berdampak buruk terhadap pikiran kalian ataupun mindset kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah benar akan dibawa ke proses hukum dengan proses pidana, membawa polisi, itu hanyalah katanya dan bukan faktanya. Itu adalah berita hoax dan itu tidak benar ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok selalu DC itu mengatasnamakan atau selalu meneror kalian itu dengan membawa RT, dengan membawa RW, dengan membawa ke perangkat desa, dengan membawa kepolisian? Itu karena ulah kalian juga. Kenapa? Ulah kalian selalu berpikir takutnya kalian itu ketika datangin orang, didatangin DC, didatangin RT, RW, itu kalian malah takut. Apalagi didatangin polisi. Akhirnya
jadi sumber ketakutan, akhirnya jadi acuan DC untuk menebar terornya itu seperti itu. Kalian yang ditakutin apa nih? Nanti kalau sudah RT, dulu RT ya, dulu itu RT, saya akan bawa RT dan RW ke rumah kamu. Nah, kalian akan terasa takut. Sekarang orang-orang sudah nggak takut lagi dengan yang didatengin RT ataupun RW. Sekarang nyuruhnya polisi, karena kalau polisi itu akan lebih takut. Akhirnya ancaman DC itu meneror kalian dengan cara saya mau datang dengan polisi dan membawa kalian ke jalur hukum. Itu teror DC, ancaman DC yang selalu ada, yang selalu hadir, karena ulah kalian juga, kalian itu terlalu takut yang berlebihan, dan itu tidak baik. Sampai akhirnya berita hoak, berita palsu, berita salah pun kalian percayai dan kalian dianggap itu benar, padahal itu adalah sesuatu yang salah ya. Jadi buat teman-teman semuanya, boleh rasa ketakutan itu ada karena memang sifat manusiawi, tetapi kita juga harus gunakan akal dan logika kita bahwa hal itu tidak mungkin terjadi juga. Jadi ketakutan kalian itu seimbang gitu ya. Gunakan logikanya, berpikir positif, jangan terlalu berpikir negatif. Rasa takutnya diimbangi juga dengan nalar kalian dan juga logika kalian. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan kalian nggak perlu takut lagi untuk menghadapi DC. Ketika kalian takut, yang saya takutkan adalah kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Ketika sudah melakukan gali lubang tutup lubang, ini menjadi sumber malah petaka yang jauh lebih besar ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like. Kalau kalian nggak suka, boleh dislike aja. Nanti next video saya akan bahas lagi tentang dunia perpinjolan yang ada di Indonesia. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja dulu.